Halo, selamat sore rekan-rekan semua di manapun Anda berada, terutama para praktisi dunia saham yang sama-sama pemula seperti saya dan modal kecil atau BPJS. Oke, di kali ini saya mau sedikit berbagi tentang strategi sukses di pasar saham untuk para pemula dan modal kecil. Walaupun saya juga belum begitu sukses atau masih ya baru ada modal kecil, tapi ada baiknya saya sedikit berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, untuk di pasar modal sendiri ada beberapa pilihan jalan ninja ya. Bisa jadi investor maupun jadi trader atau juga bisa jadi gambler. Cuman gambler bukan pilihan menurut saya. Itu lebih baik dilupakan karena akan berujung kehancuran. Lebih baik kita memilih antara investor atau trader. Bedanya yang investor itu fokus pada pertumbuhan jangka panjang, sementara trader mencari keuntungan jangka pendek dengan strategi dia akan masuk keluar yang lebih banyak, frekuensinya lebih banyak. Kalau investor tuh sekali masuk lama sudah besar, bahkan biasanya untungnya sampai berlipat-lipat baru ya keluar. Untuk investor sendiri analisinya menggunakan analisis fundamental ya, dari laporan keuangan perusahaan dan lain-lain, sedangkan untuk trader mengandalkan tren pasar atau analisis teknikal. Untuk investor kita dituntut lebih sabar, sedangkan untuk trader dituntut lebih strategi. Dalam menyusun strategi kita juga dituntut untuk disiplin terhadap strategi tersebut. Mudah dalam menyusun, tapi kadang susah dalam mengimplementasikan. Perbedaan yang lain, investor biasanya melakukan diversifikasi ya. Misalkan ada satu di sektor perbankan, ada juga di sektor energi, ada juga di sektor teknologi. Kalau trader biasanya fokus ke satu saham tertentu dulu sebelum pindah ke saham yang lain. Yang penting yang dicari trennya aja. Dia tidak tergantung ke sektor atau jenis saham yang mana. Yang penting saat itu sedang trennya naik. Ada peluang lain juga yaitu terkait dengan saham yang IPO. IPO itu biasanya menawarkan potensi pengembalian investasi yang tinggi, tapi juga yang zong juga banyak. Jadi kita harus teliti sebelum berinvestasi dalam saham IPO, harus cek potensi-potensinya. Terus kedua juga kita harus cek juga keuangan perusahaan tersebut. Terus IPO sendiri itu akan digunakan untuk apa? Tim manajemen dari perusahaan tersebut, apakah orang-orang yang bisa dipercaya dan lain-lain, track recordnya seperti apa, dan potensi bisnisnya sendiri apakah kedepannya bertumbuh atau tidak. Oke. Yang berikutnya hindari berinvestasi hanya berdasarkan hype atau FOMO atau mengikuti spekulasi aja. Jadi kalian harus punya basis dalam menentukan kenapa ikut di IPO tersebut. Nah, trader biasanya akan menyimpan dalam jangka pendek. Ketika awal melantai ke bursa saham tersebut, trader biasanya membeli, tunggu sampai beberapa naik, bahkan sampai arah itu auto rejection atas, jadi sahamnya itu sampai naik paling tinggi pas beberapa hari, biasanya langsung di bawah ARB malah ya. Ketika akan ARB tersebut, para trader melepas atau menjual sahamnya tersebut. Nah, investor sebaiknya jangan masuk bareng dengan trader tadi, tapi menunggu setelah trader menjual sahamnya, tunggu beberapa hari sampai benar-benar di harga bawah. Kalau memang perusahaan tersebut bagus, ya baru dibeli nanti ketika harganya sudah stabil atau sudah di bawah. Kondisi lain yang menjadi penyakit di dunia saham itu ya sideway. Ketika sideway itu artinya harganya tidak naik, tidak turun, ya bergerak di situ-situ aja. Ya artinya ada modal kita yang ngendap. Masih beruntungnya sideway itu tidak rugi ya, tidak dibawa keluar, tapi juga di dunia usaha modal ngendap itu ya dianggap sebagai suatu hal yang perlu dihindari dan kadang buat kita prestasi seolah-olah usaha kita tidak ada kemajuan. Untuk itu lebih baik kita masuk di saat harga bergerak naik. Jangan nunggu data harga paling bawah. Iya, memang di harga yang paling bawah itu memberikan opportunity keuntungan yang lebih besar, cuman itu resiko terburuknya adalah modal akan tertahan karena biasanya sebelum naik sideways dulu. Lebih baik menunggu saat trennya naik. Untuk mengidentifikasi kapan dia itu sideways atau tidak, gunakan tren pasar. Cara mengetahuinya tuh ya analisis teknikal. Kalau saya biasanya menggunakan trading view ya, bentuknya satu seperti, walaupun Anda akan menjadi investor, lebih baik punya sedikit dasar pengetahuan analisis teknikal ini, kira-kira di mana dia akan naik atau eh, akan sideways. Ini contoh sideways ini naik, dan kadang kita perlu menggunakan beberapa indikator untuk memastikan ada konfirmasi indikator yang lain. Selain itu ya kalau sudah berusaha dan lain-lain,
masuk juga ke saham sideways, tetap sabar dan disiplin. Kalau disiplin di sini kalau memang diperlukan cut loss ya cut loss. Jangan merasa sayang kalau untuk ada sebagai trader. Tapi kalau sebagai investor sabar dan mungkin coba diversifikasi kalau masih punya modal yang tersisa. Berikutnya musuh di dunia trading itu greedy ya atau serakah. Anda pengen keuntungan yang besar dan lain-lain atau juga terhasut oleh input atau pandangan orang lain, lebih baik Anda percaya pada diri sendiri. Di sini kadang dengan begitu keputusan kita menjadi impulsif. Target keuntungan yang kita raih juga karena kita masih pemula dan modal kecil harus lebih realistis patuhi rencana trading kita, ya trading plan yang kita susun sebelumnya kita harus coba patuhi. Intinya trading dengan serakah atau greedy itu biasanya berujung dengan kegagalan. Hindari juga saham-saham yang sering dimainkan bandar ya. Walaupun memang volatilitasnya tinggi, tapi kadang dibawa turun terus. Lebih baik kita cari yang aman-aman aja dan fokusnya pada konsisten. Yang sahamnya pergerakannya yang seolah-olah bisa kita baca gitu. Dan manajemen risiko untuk mencapai kesuksesan jangka, intinya kita mencari kesuksesan jangka panjang. Yang penting dapat keuntungan walaupun sedikit-sedikit tapi kontinu dibanding besar tapi resikonya besar, itu lebih baik kita hindari. Nah, pentingnya konsistensi itu ya kita membangun disiplin ke depannya dan juga berorientasi sukses ke jangka panjang. Lakukan penyesuaian strategi kalau dibutuhkan karena yang menggerakkan harga saham itu adalah bandar ya. Dan bandar sendiri juga sama, dia punya strategi dan kita perlu mengupdate strategi. Ada strategi umum dan strategi khusus. Saya catat ini dan kalau memang ada penyesuaian dan kadang mencatat ada yang sulit ada yang enggak, tapi ketika mencatat aja sulit, mengaplikasikannya jauh lebih sulit. Jadi lebih baik dimulai dari coba mencatat dulu. Next, berikutnya adalah disiplin. Ya, kita harus mengikuti trading plan yang sudah kita susun, buat rencana perdagangan yang ketat, kapan masuk, kapan keluar. Masuk keluar di sini adalah kapan kita harus take profit, kapan kita harus stop loss, kapan harus buy, resikonya seperti apa, hindari perdagangan emosional dengan mengikuti rencana atau kita disiplin, fokus pada tujuan, hindari tindakan impulsif. Sama, saya juga membuat catatannya di ini, saya buat trading plan untuk tiap tanggal tertentu saya harus membeli apa, jual apa, pantau apa. Terus saya juga melakukan evaluasi biasanya di malam hari atau sore, ini yang terjadi seperti apa, dan ketika ada sesuatu yang menarik atau yang memerlukan perubahan ke strategi, berdampak perubahan strategi, ya saya akan catat di strategi. Terus berikutnya juga untuk disiplin masuk dan keluar juga saya menggunakan trading view seperti ini dan saya membuat 4 jendela berdasarkan time frame mulai dari 15 menit, 1 jam, 4 jam dan 1 hari. Nah, di time frame yang kecil artinya ya kalau saya mau masuk dengan sedikit dulu, katakanlah kasarnya seperempatnya yang 1 jam itu setengahnya, ini 3/4 dan ini full all out. Dan untuk keluar juga gitu. Ketika ada signal jual atau turun di 15 menit ya saya akan jual seperempat, yang 1 jam saya akan jual setengahnya, di sini 3/4 dan di sini seluruhnya. Dan ketika jual seluruhnya saya beralih ke saham yang lain. Oke, biasanya seperti itu. Jadi secara umum ringkasan untuk sukses di dunia saham untuk modal kecil yaitu kita harus punya sedikit dasar keterampilan dan juga mengasah pola pikir. Jadi sebenarnya ya continuous learning diperlukan di sini. Hindari kesalahan umum seperti greedy, tidak sabar, sama kurangnya perencanaan. Ya kita di sini bukan gambler ya. Balik lagi kita investor atau trader, yang membedakannya di sini kita punya planning, dan di samping punya planning juga kita harus tetap konsisten, sabar dan disiplin. Disiplin dengan trading plan. Artinya kita harus punya trading plan dan melakukan trading plan tersebut dan harus disiplin tiap hari dilakukan. Dan tambahannya kalau untuk pemula, mulailah dengan modal kecil ya. Kalaupun Anda punya uang yang besar, kalau memang baru banget lebih baik dicoba dengan modal kecil dulu untuk menghindari resiko. Fokusnya bukan ke keuntungan dulu tapi ke pembelajaran dulu dan pengalaman. Terus latih juga manajemen resikonya. Upayakan ya di sini jangan menggunakan uang pinjaman, lebih baik uang dingin atau uang yang sekiranya kalaupun hilang atau rugi Anda tidak terganggu dan bisa menerima dengan ikhlas. Dan poin terakhir, tetap sabar dan disiplin dan konsisten dalam pendekatan Anda terhadap pasar saham. Oke, mungkin sementara itu dulu. Mohon maaf jika berantakan. Nanti ya pelan-pelan saya coba ulang lagi dengan format yang lebih baik dan barangkali dengan bertambahnya pengalaman saya ada beberapa poin-poin juga yang perlu saya update. Mungkin saya akan coba berkala memberikan strategi ini setiap
4 bulan sekali. Mudah-mudahan tidak bosan bagi yang mengulang, apalagi yang sudah expert juga. Ini bukan ditujukan untuk Anda, bukan untuk mengajari Anda, tapi utamanya lebih ke pembelajaran diri sendiri. Dan mudah-mudahan di dunia YouTube yang lain ada yang teman-teman yang senasib dengan saya dan pengen belajar dan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, salam sukses di dunia saham. Selamat sore.